Kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian cara mengerjakan nilai optimum dan penyelesaian program linear. Oke, lanjut videonya ya. Ya, ini soalnya soal tentang nilai optimum dan penyelesaian program linear. Sebuah pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan penumpang VIP 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan VIP memberi laba Rp200.000. Berapa maksimal penjualan laba tiket pesawat tersebut? Oke, kita jawab ya. Jawab. Pertama, kita bikin tabelnya dulu biar lebih rinci dan lebih paham. Oke, penggaris. Kita bikin tabelnya dulu. 4. Berarti kalau gini 4. Ini jenis pesawat. Jenis pesawat. Kan tadi dia bilang ada kursi ya gitu. Berarti tempat duduk ya atau kursinya. Kursi. Terus bagasi ya, satu lagi bagasi. Ini bagasi nih. Bagasi. Nah, itu juga ada fungsi objektifnya. Fungsi objektif. Fungsi objektif itu yang ini nih. Tiket kelas ekonomi laba ini nih, labanya itu namanya fungsi objektif atau bisa disingkat Z ya. Z. Oke. Kita garis dulu. Oke, udah. Terus jenis pesawatnya tadi ada apa aja? Ada kelas ekonomi. Ekonomi sama VIP. Nah, ekonomi ini bisa kita ganti dengan X ya. X. VIP itu Y berarti. Kalau kursi, kan di sini kursinya tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Berarti kita belum tahu kursi yang kedua ekonomi sama VIP ini berapa. Jadi kita tulis juga X sama Y, X dan Y. Dan tidak lebih dari 300 kursi. Berarti kurang dari 300 kursi ya. Kurang dari 300 kursi berarti tulisannya gini. Kurang dari 300. Tuh, kurang dari 300. Kalau bagasi tadi 3 kg kalau yang ekonomi 3. Terus yang VIP 5. Terus sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Berarti kurang dari juga ya sama kayak tadi. Kurang dari 1.200 kg. Fungsi objektifnya kalau yang ekonomi 100.000. Kalau yang VIP 200.000. Oke. Setelah kita nentuin yang kayak gini, ini tuh udah jelas. Jadi semuanya keterangannya ada di sini semua. Setelah itu kita nentuin model matematikanya. Kita bikin model matematikanya.
model MTK. Ini model MTK nya. Berarti model MTK nya itu gini, X plus Y kurang dari 300 gitu ya. Ini yang A dulu, A. X plus Y kurang dari 300. Yang B 3 plus 5 kurang dari 1200. Ini kan udah keterangannya X ya, berarti 3X plus 5Y. Kalau ini nggak usah X 5 Y ya kali. Ini 3X plus 5Y kurang dari 1200. Nah, ini udah ketemu model matematikanya. Sekarang fungsi objektif itu dibikin. Z ya, sama aja kayak Z ya. Tadi berapa? 100.000 X kan itu keterangannya. Berarti 100.000 X plus 200.000 Y. 200 Y, oke. Ini bisa disederhanain. Kita bisa ngilangin nolnya. Kita coret. Jadi Z 1X atau X tambah 2Y. X tambah 2Y. Berarti ini kita udah ketemu nih untuk fungsi objektifnya. Bakal dihitung secara seperti ini ya. Selanjutnya udah kita nentuin yang kayak gininya, kita tinggal cari grafiknya. Grafik. Oke. Kita tinggal cari grafik ya. Tadi X plus Y kurang dari 300 kan. Kita dibikin grafiknya. Pertama A dulu ya, A. X plus Y sama dengan 300. Kenapa sama dengan? Karena ini nggak bisa ditulis di sininya ya. Kita pakai misal X adalah 0. Misal X adalah 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 300. Y sama dengan 300, gitu kan? Ya. X-nya 0, Y-nya 300, berarti kita bisa gini. Nah, 0,300 gitu. Terus ini harus 2 kali. Misal X sama dengan 0, sama selanjutnya misal Y sama dengan 0 ya. Sekarang ya misal Y sama dengan 0. Misal Y sama dengan 0 berarti X tambah 0 sama dengan 300. Maaf ya, tadi ada jeda sedikit. Sekarang kita lanjutin. Tadi nyampe X plus 0 sama dengan 300. X sama dengan 300 ya. Kita ambil kayak tadi juga, kayak gini. Ini X-nya 300, Y-nya 0. Nah, gini guys. Kan ini baru yang A ya, baru yang A. Sekarang kita yang B-nya, yang 3X plus 5 kurang dari 1200. Kita bikin di belakang aja. Kita bikin di belakang. Yang B 3 tadi berapa sih? 3X nih ya, yang ini ya. 3X plus 5 sama dengan 1200 berarti ya. Sama aja kayak gini, ada misal X sama dengan 0, terus misal Y sama dengan 0, sama aja. Berarti 3X plus 5Y sama dengan 1200.
3x plus 5y sama dengan 1200. Misal x sama dengan 0, berarti kalau misal x sama dengan 0 gimana? 3 kali 0, 3, 0 tambah 5y sama dengan 1200. 3 kali 0, 0 tambah 5y sama dengan 1200. Y sama dengan 1200 dibagi 5. Y sama dengan 100 bagi 5, 240 ya. 240. Oke, ketemu nih. X-nya 0, Y-nya 240. 240 berarti gini. X-nya tadi 0, 0,240. Nah, gini ya. Ini tuh perbandingannya X, Y. Terus yang misal Y 0 ya sekarang. Misal Y sama dengan 0. Misal Y sama dengan 0. 3x plus 5 kali 0 sama dengan 1200. Itu kan 5 kali 0, 0. Berarti gak usah tulis ya. 3x 1200. X sama dengan 1200 bagi 3. X sama dengan berapa? 400. Ini X-nya 400, Y-nya 0. Berarti jadi gini. X-nya kan tadi perbandingannya X, Y, berarti 400, 0. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita buat grafiknya. Kita udah menentukan titik-titik grafiknya. Sekarang kita mau buat grafiknya nih. Bawahnya kita buat grafiknya. Ini segini aja, nggak usah panjang-panjang lah. Nih. Nah, gini ya grafiknya. Di sini kan 0 nih. Di sini 0. Di sini X. Di sini X. Di sini Y. Ya, ini horizontal sama vertikal lah. Terus yang di Y dulu nih, Y dulu. Tadi Y-nya itu yang A, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Yang A itu Y-nya itu 300 ya. Nih 300. Y-nya 300 yang A. Kita tulis Y-nya 300. 300. Kita tulis gini 300 ya. Terus yang B, Y-nya itu berapa? Ada itu 240. Kita tulis di apa aja gini aja. 240 ya gitu. Kalau yang X yang A itu berapa? X yang A itu ada 300 ya. X yang A itu 300. Terus X yang B itu 400. B itu yang ini nih, yang 3x plus 5 sama dengan 1200. Itu 400. Nah, tuh. Kita tinggal garisin deh yang A sama yang A, yang B sama yang B. Tadi yang A itu 300, 300. Ketemunya ya 300 sama 300. Yang A. Nah, gitu. Yang B sama yang B berarti 240 sama 400. Yang B sama yang B. Oke, gitu. Udah bikin gini. Ini yang tengah ini namanya titik potong. Atau kita singkat TP. Ya, TP. Nah, itu. Cara mencari himpunan gimana? Cara mencari himpunan kalau bentar lo.
Cara mencari himpunan itu, kalau kurang dari, dekati 0. Itu 0. 0 itu yang 0 yang ini ya. Kalau lebih dari, jauhi 0. Jauhi 0. Ini keterangannya. Kalau kurang dari, dekati 0. Kalau lebih dari, jauhi 0. Tadi itu dua-duanya apa ini? Kurang dari ya dua-duanya ya. Berarti kita mendekati 0 himpunannya. Kita gini, kita garis-garis gini. Kita gini. Maaf ya, tadi ada kendala lagi. Nah, sekarang lebih terang nih, biar kalian lebih ngerti juga. Himpunan. Cara mencari himpunan itu, kalau kurang dari itu dekati 0, kalau lebih dari itu jauhi 0. Nah, sementara ini tadi dua-duanya itu kurang dari ya. Kalau kurang dari dekati 0, berarti cara mendekati 0-nya gini. Kita menggunakan arsiran gitu. Yang ini juga karena ini tadi dua-duanya kurang dari ya. Nah, mana yang terkena dua arsiran? Ini kan kolom ini terkena dua arsiran nih, terkena arsiran dari sini, terkena arsiran dari sini. Itu yang dinamakan himpunan. Himpunan. Jadi cara mencari himpunan kayak gitu, gampang kan? Setelah itu kita mencari titik potongnya. Ini sudah selesai nih mencari grafiknya. Kita sekarang mencari titik potongnya. Mencari TP atau titik potong ya. Menggunakan apa? Menggunakan eliminasi dan substitusi. Ini caranya lumayan panjang ya, tapi tepat banget. Menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, tadi yang pertama itu X plus Y sama dengan kurang dari 300 kan. Kita ganti jadi sama dengan yang kedua 3X plus 5Y kurang dari 1200. X plus Y sama dengan 300, kita ganti jadi sama dengan yang kedua tadi, ini yang A ya, ini yang A, ini yang B. 3X plus 5Y sama dengan 1200. Kalian pasti sudah mengerti eliminasi. Caranya, jika kalian mengerti caranya gini. Kalikan keduanya dengan supaya menghasilkan angka yang sama dari salah satu angka ini ya. Kita yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. 3 kali X, 3X. 3 dikali Y plus 3Y sama dengan 3 kali 300, 900. Ini kita agak ngebut ya. Semuanya dikalikan 1 kali 3X, 3X plus 1 kali 5Y, 5Y sama dengan 1 kali 1200 itu 1200. Di sini kita kurang karena kita melakukan eliminasi. Kita coret yang sama, 3X nih sama nih. Coret. Kita kurang 3Y min 5Y yaitu min 2Y sama dengan 900 dikurang 1200 itu min 300. Kita mencari Y-nya. Y sama dengan min 300 per min 2. Ketemu nih. Sama dengan 150. Ini Y-nya ya. Ini Y-nya. Terus kita nyari X-nya. Cara mencari X-nya pasti kalian juga sudah tahu karena ini mencari substitusi sama aja. X-nya di sini ya. Wah, ini udah habis berapa lembar ini. Cara substitusi itu X plus Y. Kita pakai yang ini ya, yang atas ini nih. Kita pakai X plus Y sama dengan 300 mencari substitusinya. Sama dengan 300. Sama dengan 300. X plus tadi Y-nya sudah diketahui 150 ya. Y 150. 150 sama dengan 300. X sama dengan 300
dikurang 150. X sama dengan 150. Jadi X nya juga sama 150. Dari sini kita tahu bahwa TP atau titik potong X nya itu 150, 150. Ini perbandingan X, Y ya. Kita bisa tahu nih. Kita sudah selesai mencari titik potongnya. Kita tinggal terakhir kita mencari tabel fungsi, membuat tabel fungsi objektifnya. Tabel fungsi objektif. Maaf ya kalau tulisannya acak-acakan. Nah, kita membuat tabel fungsi objektifnya ya. Oke, kita lanjutin ya. Tabel fungsi objektif. Kita membuat tabel fungsi objektif itu caranya seperti ini. Kita buat dulu tabelnya. Garis nyampe 4. Kita tulis titik ya. Garis lagi. Kita tulis Z-nya. Tadi Z-nya itu atau fungsi objektifnya itu rumusnya X plus 2Y ya. Karena sudah disederhanain, nolnya 5 itu sudah dicoret. Tapi nanti kita bisa tambahin lagi untuk menentukannya. Tadi apa? X plus 2Y. Z sama dengan X plus 2Y. Kita garis lagi. Oke. Kita tulis hasilnya. Hasil. Nah, dari sini kita bisa tahu jawaban dari soal yang tadi dicantumin itu soalnya. Jawabannya kita cari tahu di sini ya. Oke. Titik yang pertama itu tadi itu X. Kita mencarinya X, Y sama TP-nya ya, titik potongnya. X-nya itu titik pertama itu X-nya 0, koma Y-nya itu 240. Titik pertama itu yang ini nih. Ini nih. Titik pertama itu yang ini. 0,240. Kita dari yang B-nya dulu. Terserah, sama aja mau yang pakai 400 ke X-nya. Tapi aku bakal pakai ini 0,240. 240. Yang kedua itu dari X-nya. Dari X-nya itu harus, jadi dari B mau ngambil X-nya atau Y-nya gitu, terserah. Jadi kalau aku dari B ngambil Y-nya, dari A-nya ngambil X-nya. Dari A-nya kita ngambil X-nya. X-nya tadi 300 ya, nih 300,0. Yang terakhir itu TP-nya. Titik potongnya itu tadi berapa? 150. Butuh 3 doang. 150. Nah, butuh 3 doang nih. 1, 2, 3. Z carinya kayak gini, lihat. Z sama dengan X-nya itu 0 tambah 2, Y-nya itu 240. Z sama dengan X-nya itu 300 tambah 2 kali 0. Z sama dengan X itu 150. Lihat yang ini, dari sini X 150 tambah 2 kali 150 ya. Gini hasilnya jadinya. Itu hasilnya 0 tambah 2 kali 240 yaitu 480. 300 tambah 2 kali 0. 2 kali 0 0. 300 berarti
150 tambah 2 kali 150. 2 kali 150 300 tambah 150 itu 450. Nah, di sini yang paling besar angkanya apa? 450 kan? 480 maksimal. Nah, ini maksimal laba penjualan dari tiket pesawat tersebut itu 480. Jadi laba maksimal maaf ya kalau tulisan acak-acakan, penjualan tiket adalah 480 ya kan, 480. Tadi kan 0 yang di awal itu kan ada 5 tuh disimpan nih, 0 yang dicoret itu kita tambahin ke sini 05 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 titik 1 2 3 titik. Jadi laba maksimal penjualan tiket adalah 48 juta. Oke. Jadi jawabannya itu. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen yang mendukung ya, supaya channel ini terus maju. Terus like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya kalian juga dapat ilmu dan teman-teman kalian juga dapat ilmu nih.